Ya, selamat Ya, siang waktu Belanda, selamat malam waktu Indonesia. oke. Pertanyaan untuk Daniel Alexander nih, Babe Daniel Alexander. Sesuai topik yang ada, macan air. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa di waktu sekarang ini kan banyak sekali di online ataupun di media-media yang ada yang berbicara tentang ramalan tahun macan air. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada banyak teman-teman saudara-saudara kita yang sudah lahir baru, yang belum lahir baru, yang Kristen, yang sudah membaca ramalan-ramalan tentang tahun macan air ini. Bagaimana kita mengarahkan mereka, atau apakah mungkin kita memperkatakan atau memutuskan hubungan ramalan dengan kehidupan anak-anak Tuhan? Itu saja untuk Pak Daniel Alexander. Papi silakan. Mikrofonnya tadi saya mute karena lagi rame banget. Ini udah. Oke, maaf dari Ya. Jadi lagi sekali Stephen, Ya. kalau kita walaupun belum Kristen, belum percaya Tuhan Yesus, tetapi orang itu mau hidup di dalam buku harian Tuhan, orang itu nasibnya pasti baik. Amin. Pasti. Raja Kores yang tertulis di kitab 2 Tawarik dan Yesaya 44. Itu raja yang bukan orang percaya. Tapi dia hidupnya menggenapi apa yang tertulis di Alkitab. Bahwa tembok Yerusalem tidak dibawa sudah. Itu mengendapi firman Tuhan. Ya. Maka itu dia dipuji Tuhan, dapat keuntungan luar biasa. Ya. Nah, itu buktinya. Ya. Maksud saya gini, Koden. Sekarang kan banyak nih ramalan-ramalan. Bagaimana kita memutuskan hubungan atau punya hubungan dengan ramalan itu? Ya, begini. Ya, dengan ramalan. Tadi Pak Paul Chang sudah ngomong, tidak tahu di yang waktu kapan. Kalau kita sekarang hidup di dalam Tuhan, maka semua ramalan dari kuasa gelap itu otomatis batal dengan sendirinya. Oke, baik. Berarti karena kita menolak ada hamba Tuhan yang takut juga dengan tahun macan air nih, Koden. Nah, kokonya Ibu Agatha tuh takut itu. Oh iya, berarti dia kucing bukan macan. Nah, itu dia. Oke, baik. Itu di Galatia 4 ayat 3 ya. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh dunia. Galatia 4 ayat 3. Itu dia, roh dunia. Ramalan-ramalan itu kan roh-roh dunia kan, spirit-spirit yang dari dunia ini, primbon, feng shui, horoskop, tarot, apa segala macam. Kalau kita belum akil balik ya kita takluk sama itu. Makanya kita harus akil balik. Kalau di dalam tradisi Yahudi, bar mitzvah, anak-anak hukum. Kalau kita belum ikut hukum, Torah yang dimaksud mitzvah ini kan mitzvah Taurat kan, maka kita akan ikutin jadi anak-anak roh-roh dunia ini. Kalau kita mau ikutin Torahnya Torah Tuhan Yesus, artinya dari Kejadian sampai Wahyu kan, itu kan Torah hukumnya kita kan. Ya kita akan ikutin itu, kita bar mitzvah namanya. Kalau kita nggak mau ikutin itu, ya kita nggak mau ikutin buku harian Tuhan, bar mitzvah ini ya kita akan ke situ, ikutin hukum-hukum dunia ini. Ya pilihannya kan sama kita. Oke, baik.
Saya hanya berpikir bahwa kita harus menolong saudara kita yang sudah lahir baru ataupun hamba-hamba Tuhan yang terpaku atau terpengaruh, terhipnotis. Jangan-jangan dia belum lahir baru loh, Pak. Kalau orang lahir baru itu dia sudah nggak mikir itu karena dia cintanya itu akan mengalahkan ketakutannya itu. Kalau dia punya rasa takut dengan tahun sial, berarti dia nggak punya cinta di hatinya. Oke. Amin. Betul. Itu yang terjadi loh. Contohnya orang bilang, wah ini tahun sialnya Paul nih. Saya dikejar-kejar di DPO segala macam. Oh itu sial loh. Sial nggak? Sial loh di DPO. Caci maki orang se-Indonesia. Sial loh. Bahkan pendetanya aja caci maki saya. Sial bener tuh saya tuh kan. Bahkan keluarga saya ikut-ikutan neror ke kakak saya, ikutan ngomel-ngomelin. Itu sial bener loh. Apakah benar-benar sial? Di dalam Tuhan nggak sial. Tuhan turut mengerti segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Wah, saya malah di sini malah jadi tambah moncer. Oke. Malah langsung dikasih paspor karena saya stateless. Loh, jadi sial yang dianggap sial itu mendatangkan kebaikan. Jadi tenang saja. Amin. Ya toh. Tuhan. Ya. Jadi nggak ada. Berkenalan kita jadi sial. Sial adalah sial. Kalau kita tadi ikut hukum dunia ya sial. Namanya sial. Ya udah saya pulang ditangkap. Tapi karena saya bilang enggak itu beruntung, itu saya untung, makin edan makin untung gitu kan. Oke. Betul Paul, kalau Paul di Indonesia nggak akan kayak begini loh. Iya kan. Orang caci maki gitu segala macam, tapi rombongan Nitro 26 kita kasih makan 3.000 orang tiap hari. Sial kan? Wah itu sial tuh namanya tuh kan. Haleluya. Sialnya itu tadi ya yang di Ester 9 ya. Pada hari orang-orang merencanakan celaka buang dadu kan. Orang Yahudi supaya sial. Tapi Tuhan melakukan pembalikan keadaan. Orang-orang Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya. Ester 9 ayat 1 tuh kan. Karena di dalam Tuhan kita. Nah itu yang dimaksud tadi itu ikuti buku harian Tuhan. Bar mitzvah itu tadi ikutin hukum Torah itu kita kan. Yes. Akil balik. Bar mitzvah itu kan akil balik kan. Iya betul. Itu ya. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Koden.